Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Faza dengan NIM 2437531. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Desa Fashion, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma. Yang pertama ada algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh Barat menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Adapun contoh penerapan algoritma program, yang pertama ada algoritma perutian atau routing pesan di dalam jaringan komputer. Kedua, ada algoritma Beresehan untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga, ada algoritma Morris-Parr untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang information retrieval. Adapun model penyusunan algoritma, yang pertama dengan bahasa semu atau pseudocode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua ada dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulis atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga ada menggunakan kalimat deskriptif. No, no- Notasi penulis algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menulis instruksi yang dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Adapun cara menulis algoritma. Yang pertama menggunakan postcode. Postcode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan postcode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Seperti pada gambar tersebut ada judul itu berisi judul algoritma, ada deskripsi berisi tentang deklarasi variabel atau konstanta. Adapun implementasi itu berisi tentang inti algoritma. Di sini ada yang kedua, menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini ada tabel flowchart, kode-kode flowchart. Yang pertama itu ada tanda panah yang namanya flow direction symbol. Yang kedua ada terminator simbol, konektor konektor simbol, processing simbol, simbol manual operation, simbol decision,
simbol input atau output. Adapun simbol manual input, simbol preparation, simbol pre-define, proses, simbol display, simbol dig and online storage, simbol magnetic tape unit. Adapun simbol note card, dan yang terakhir ada simbol dokumen. Di sini ada vokal yang dimulai dari start ke input, terus proses, output, dan add. Adapun menggunakan kalimat deskriptif, notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya juga disebut dengan notasi alami, yang dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Di sini ada instalasi Dev C++. Yang pertama ada memudahkan dalam pembuatan program. Kedua, menghemat ukuran program. Keuntungan memakai fungsi ada menguraikan tugas pemrograman menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Kelima, ada mengurangi duplikasi kode atau kode yang ditulis berulang-ulang dalam proses. Yang keenam, ada menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program berbeda. Ketujuh, ada memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pekerjaan dalam sebuah proyek. Yang delapan, ada menyembunyikan informasi dari unsur sehingga memecah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. Yang kesembilan, ada meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Baik, di sini ya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.